selecting ya. Benar. Oke, selamat datang di Sadar IT ya. Jadi bagi kalian yang lagi nyimak posisi di sini, sekarang kita udah streaming, sudah mulai streaming. Kita mau cek suara dulu. Suaranya kedengaran nggak? Boleh yang chat, boleh di chat yang kelihatan di sini. Suaranya keluar atau enggak? Coba di ini. Coba bro, tolong di ini. Coba dicek di handphone. Suaranya kedengaran nggak? Halo, kita cek suara dulu. Sebelum kita mulai, kita cek dulu suara. Gimana? Suaranya ada? Oke. Jadi kita tunggu. Kedengaran oke, suara oke bos, gambarnya nggak jelas. Kayaknya koneksi ya, yang nggak jelas ini kayaknya koneksinya. Sorry, kita geser dulu nih. Oke, halo F Gaming ya, Keong Balap 130. Halo, selamat datang kembali di channel Sadar IT, Sadar Informasi dan Teknologi. Perkenalkan, nama saya Aitru Jaya Sinaga. Saya adalah pemilik dan pengelola dari channel Sadar IT, FitHot, APK Pure, dan juga yang terakhir adalah cara membuat. Nah, di video kita sebelumnya kita sudah membahas cara-cara untuk meningkatkan jam tayang, dan kalian pastinya penasaran bagaimana hasil dari trik yang sudah saya buat ya di channel FitHot. Nah, bagi kalian yang belum ke channel FitHot ya, subscribernya yang ada di Sadar IT, mungkin kalian nanti setelah live streaming ini kalian bisa tonton dulu channel yang ada di sebelah, yaitu channel FitHot. Di situ saya buat tutorial yang durasi videonya itu 1,5 jam dan ada juga yang setengah jam. Di situ saya bahas tuntas trik-trik 4000 jam tayang yang bisa kalian lakukan sendiri ya. Dan sampai saat ini trik itu masih efektif dan menghasilkan output yang lumayan bagus. Nah, sebelumnya di komentar-komentar yang saya dapatkan, baik melalui komentar di video di FitHot dan juga melalui pesan WhatsApp, karena kemarin saya sudah berbagi nomor WhatsApp pribadi saya ya, untuk sekedar sharing, untuk tanya-tanya ya, karena juga kita perlu belajar. Di situ banyak yang nanyain, bagaimana sih cara kita untuk menggunakan trik ini agar lebih aman ya. Nah, sebelum kita masuk cerita masalah trik yang bagus, atau kombinasi trik-trik yang ada saat ini, kalian mungkin penasaran dengan hasil dari FitHot ya. Nah, FitHot sampai sekarang ini masih dalam proses monetisasi guys. Sekarang kita akan buka YouTube Studio dari channel FitHot. Sekarang kita akan buka di sini. Kita akan cek di sini ya, FitHot. Ini adalah hasil dari jam tayang yang didapatkan oleh FitHot dengan cara nonton sendiri guys. Oke, kita akan buka di sini. Untuk subscriber ini memang bertambah jadi 1868 ya. Karena memang 4 video FitHot terbaru itu memang masuk ke ranking yang lumayan bagus. Yang dimana rankingnya ada ranking 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita lari ke analitiknya dulu. Sekarang kita akan cek analitik. Di sini kita akan lihat seberapa dapatnya channel FitHot ini dalam 28 hari terakhir. Atau kita cek di bulan Maret saja dulu. Di bulan Maret, channel FitHot itu sudah mendapatkan 1900 jam guys. 1900 jam. Waktu tonton tertinggi itu ada di tanggal 21 sampai tanggal 31 ya. Di sini ada 269 jam, di sini ada 255, di sini ada 138, dan terakhir itu tanggal 31 itu 172. Di bulan Maret itu totalnya 1900 jam. Jadi ini masih kurang ya. Sehingga ketika kita masuk ke bulan April, itu jam tayangnya bertambah lagi menjadi 1700.
Sekarang itu tanggal 10 guys. Di sini saya nggak lagi kejar jam tayangnya di tanggal 4. Nah, karena kenapa? Di tanggal 4 itu sudah cukup 4000 jam tayang. Ya. Dengan posisi nonton sendiri ya, dengan trik-trik yang saya buat di video ini. Di konten Fithot ini saya sudah buat triknya, yaitu bongkar trik 4000 jam tayang YouTube 2021. Nah, bagi kalian yang kebingungan kenapa jam tayang saya nggak bertambah. Oke, ini ada beberapa komentar yang saya approve ya di sini. Ini komentar-komentar yang masuk ke channel Fithot tentang video yang saya buat di sini, yaitu bongkar trik 4000 jam tayang. Ada kemarin itu yang bertanya, "Bang, kemarin saya udah coba untuk menggunakan akun Gmail untuk nonton sendiri." Jadi dia buat akun Gmail itu 10 buah dan dia buat melalui smartphone. Nah, alasannya kenapa dia pakai smartphone? Karena kalau bikin email menggunakan PC itu biasanya dimintai nomor handphone untuk verifikasi ya. Tapi kalau untuk handphone biasanya tidak. Nah, ternyata setelah dia tonton itu jam tayangnya nggak tambah guys. Jadi dia udah nonton sampai 12 browser. Jadi dia bikin emailnya itu lewat handphone, terus emailnya dia pakai di PC, dia bikin 12 browser, ternyata jam tayangnya nggak tambah. Pertama, real time-nya masuk. Jadi sebelumnya kan saya udah bilang nih, kalau misalnya kalian bikin akun Gmail tanpa ada verifikasi nomor, itu biasanya hanya jam tayangnya akan hilang karena YouTube itu menganggap bahwa yang nonton ini bukan pengguna aktif ya. Jadi disitulah kenapa saya menyebutkan bahwa kalian cukup bikin channel saja ya. Kalau kalian kesulitan memiliki banyak nomor. Karena ada beberapa akun Gmail. Jadi kalau kalian sudah verifikasi akun Gmail 1, itu untuk channel yang lain itu tidak perlu verifikasi nomor lagi ya. Tetapi kalau memang mau lebih bagusnya, channel-channel yang kalian buat itu sudah terverifikasi juga. Dan yang kedua, kalian harus upload gambar guys. Upload gambar untuk logo channelnya. Kalau nggak pakai gambar, itu biasanya real time-nya masuk, tetapi jam tayangnya akan hilang. Ya. Itu sering sekali saya dapati di eksperimen saya sebelumnya, sampai saya ketemu eksperimen ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas lagi, kuatnya, bagusnya Bang, kalau misalnya kita pakai channel ya, kita nonton pakai 10 channel, apakah itu akan kita tonton lagi videonya? Nah, saran saya kalau kalian sudah punya 10 channel, kalian jangan tonton dulu dalam waktu selang 1 hari atau 2 hari. Ya, lebih bagusnya 2 hari. Jadi, ketika kalian sudah menggunakan 10 channel ya, 10 channel berarti kalian punya 10 browser cloningan. Ketika punya 10 browser cloningan, berarti kalian cukup tonton itu untuk 1 kali saja. Jangan ditonton ulang. Setelah itu, besoknya kalian bikin 10 channel lagi. Kalian tonton lagi video yang tadi. Nah, channel yang 10 sebelumnya itu bisa kalian gunakan untuk nonton lagi guys. Tapi dengan syarat, histori penelusurannya dan histori jam tayang watch time hours-nya itu harus dihapus. Jadi histori YouTube itu harus dihapus semua. Itu yang kedua. Terus pertanyaan yang ketiga, Bang, perlu nggak pakai VPN untuk nontonnya di setiap cloningan? Tidak perlu guys. Jadi kalian tidak perlu repot-repot install ekstensi VPN di setiap cloningan. Jadi ada komentar yang saya tahan ya, saya tidak publish. Kenapa? Itu karena ada bahasa yang sedikit akan membuat kalian bingung. Karena dia bilang seperti ini. Bang, itu kalau misalnya tanpa VPN, itu namanya IP-nya sama dong gitu ya. Benar, dia benar, tetapi permasalahannya, ini saya udah coba. Saya tidak pakai VPN untuk menambah jam tayang di setiap cloningan yang saya buat. Jadi setiap cloningan yang saya buat itu murni tanpa VPN. Nah, kalau kalian ingin main VPN, cukup menggunakan VPN yang tertempel di PC saja gitu. Jadi kalian bisa install VPN. Kalau kalian masih ragu ya dengan cara saya, kalian bisa install VPN cukup di PC-nya saja, tidak perlu di cloningannya. Kalau kalian pakai cloningannya juga, pakai ekstensi VPN itu biasanya bocor juga guys.
Jadi saran saya, daripada kalian capek-capek, dan saya sudah membuktikan jam tayangnya tetap masuk walau tanpa VPN. Yang penting adalah kalian harus punya banyak channel untuk menambah jam tayang kalian, gitu ya. Jadi sebenarnya sangat mudah triknya, hanya saja kebanyakan orang bingung itu kenapa bang nggak tayang gitu ya, kenapa jam tayangnya nggak nambah. Padahal sebenarnya kalian yang coba ditonton lagi deh video yang ada di VidHot. Di situ saya sangat jelas menyebutkan bahwa YouTube itu pengen traffic yang dianggap valid ya. Traffic itu dianggap valid. Nah, kalau kita membahas masalah monet atau tidaknya, sekarang di sini kita akan lihat di menu monetisasi yang ada di VidHot. Oke, gini. Sekarang untuk monetisasi itu sebenarnya ada 3 langkah. Yang pertama adalah meninjau persyaratan program partner. 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Berarti ya 4.000 jam tayang yang saya dapatkan dari hasil nonton sendiri di channel VidHot ini itu dianggap valid guys. Ya. Di sini dianggap valid. Di sini terlihat sekali jelas, sangat terlihat. Tinjau persyaratan program partner. Program partner itu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, dan di sini statusnya selesai guys. Berarti sistem yang saya gunakan untuk mendapatkan 4.000 jam tayang itu sukses. Permasalahannya sekarang VidHot masih dalam proses kedua, yaitu untuk mendaftar ke Google AdSense. Nah, kemarin saya sudah daftarkan channel VidHot ini ke akun Google AdSense saya yang lain, yang dimana AdSense-nya sudah pin ya. Jadi saya kaitkan dengan yang sudah ada. Jadi saya kaitkan ke channel AdSense yang ada di Sadar IT guys. Jadi biar dapat langsung 2 ya. Jadi 2 main dengan 1 akun AdSense. Karena YouTube atau Google itu tidak membolehkan 1 orang pengguna menggunakan banyak akun AdSense. Jadi seluruh channel kalau dimiliki hanya 1 orang, berarti dia hanya boleh punya 1 akun AdSense. Jadi di sini saya kaitkan ke AdSense yang ada di channel Sadar IT seperti itu. Untuk prosesnya mungkin kayaknya akan lebih lama daripada yang saya prediksikan. Biasanya ini hanya 1 atau 2 hari, tapi ini sudah menjelang ke hari keempat guys. Jadi kita belum tahu ini diterima atau tidak. Oke, sekarang kita akan coba cek komentarnya ya. Di sini suaranya kurang jelas bang, sorry ya. Suaranya kurang jelas. Yang belum jelas coba. Oke, kedengaran ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas ya, di sini ada yang nanya, bang, kira-kira kita itu perlu punya apa sih? Cari subscriber dulu atau cari jam tayang dulu gitu, ya? Kita harus cari jam tayang dulu atau cari subscriber dulu? Nah, gimana nih? Kalau misalnya teman-teman sendiri yang ada di channel Sadar IT, kira-kira kita tuh bagusnya itu punya subscriber dulu atau jam tayang dulu? Jadi gini ya, ini menurut saya secara pribadi, yang paling penting itu adalah jam tayang. Jadi ada 2 hal yang perlu kalian ingat dulu ya. Ada yang namanya sistem yang alami dengan yang sistem buatan ya. Kita pisahkan dulu. Jadi ada yang namanya sistem alami dengan ada yang sistem buatan. Nah, sistem alami itu biasanya kita sering bilang SEO ya. Search Engine Optimization. Jadi dengan SEO ini kita akan mendapatkan banyak subscriber. Ingat ya, orang itu akan subscribe kalau kalian punya konten yang bagus. Nah, ketika kalian punya konten yang bagus, dia akan tonton, jam tayang kalian akan bertambah. Seperti itu. Jadi kalau misalnya jam tayang kalian akan bertambah, itu subscriber juga akan bertambah. Tapi, jika subscriber bertambah, itu belum tentu jam tayang akan bertambah. Seperti itu. Jadi yang paling penting adalah kualitas dari konten guys. Jadi kalian fokus saja ke jam tayang dulu. Oke, ini lagi buffer ya. Lagi buffering, sinyalnya lagi jelek guys. Oke, coba nih kita tanya ini, bang, gimana kalau abang bikin grup arisan jam tayang? Abang yang atur sistemnya.
Satu untuk jam tayang bos. Bang, sorry saya mau tanya kira-kira jam tayang di YPP diupdate setiap berapa kali sehari? Oke, nanti kita akan bahas yang itu ya. Sekarang yang kita akan bahas itu pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp. Jadi pesan WhatsApp itu banyak sekali yang nanyain tentang cara menambah jam tayang dulu. Nah, jadi gini, kita cerita yang alami dulu. Kalau kalian pengen mendapatkan jam tayang dan subscriber secara alami, kalian harus tahu SEO. Tapi permasalahannya banyak sekali master-master YouTube menyarankan menggunakan TubeBuddy ya. Jadi sebenarnya saya sendiri tidak pernah menggunakan TubeBuddy ya. TubeBuddy itu sebenarnya hanya sekedar panduan saja, yang dimana itu tidak terlalu banyak mengambil peran terhadap ranking video yang akan kalian gunakan seperti itu. Nah, caranya kenapa saya bilang sekarang boleh kalian tinggalkan TubeBuddy, boleh juga sih. Kalian cukup riset guys. Nah itu kemarin ada yang tanya, kalau nggak salah pemilik keong balap 130 kayaknya. Nah ini Bang Memeng apa ya namanya, saya lupa sorry. Keong balap 130 dia WA saya nih, Bang saya sudah setting SEO bang, tapi jam tayang subscriber nggak ada nambah. Jadi seperti itu. Nah pertanyaan saya sama dia, Bang abang udah riset atau belum? Terus dia bilang, riset itu apa bang? Nah, jadi gini ya, kalau kita punya jualan, kita misalnya mau buka warung, ya, kita buka warung, terus kita pastinya cari tahu dulu ya, di situ pesaing kita ada nggak gitu? Ada nggak yang bakal beli barang yang akan kita jual di warung kita gitu? Jadi riset itu penting ya. Nah, misalnya kalian bikin konten tentang kalau keong balap ini kalau nggak salah dia kontennya tentang pemotongan kayu kalau tidak salah. Nah, kalau mau bikin konten seperti itu, kita harus cari tahu dulu kompetisinya tinggi atau rendah gitu. Semakin rendah kompetisi, berarti semakin rendah jam tayang dan subscriber yang akan kalian dapatkan. Memang saingannya dikit, tapi jam tayang juga akan dapat dikit. Jadi bedanya ya, kalau kalian mau main YouTube, itu kalian harus cari yang persaingannya tinggi guys. Bukan yang cari persaingannya rendah, bukan cari yang niche atau kategori yang sempit, bukan. Tapi kalian cari kategori yang tinggi gitu, yang tinggi persaingannya. Yang saat ini memang lagi dicari orang banyak. Berbeda jika kalian adalah seorang blogger. Kebetulan saya juga ngeblog guys. Kalau ngeblog, itu kita cari yang persaingannya rendah dulu ya. Kalau ngeblog itu ceritanya gini, kita harus tahu dulu domain authority kita, harus tahu DA, PA sehingga kita bisa untuk maju ke persaingan yang lebih tinggi. Kalau YouTube enggak, kita nge-hosting ke situs yang sama, YouTube yang sama. Jadi kita tidak perlu memikirkan domain authority atau page authority, DA dan PA. Jadi kalau kalian main YouTube jangan tanggung guys, cari yang paling mahal, cari yang persaingannya tinggi. Persaingan salah satu kategori YouTube yang paling tinggi persaingannya itu tentang aplikasi penghasil uang. Seperti itu. Jadi kalau kalian sudah mau kejar itu kemungkinan jam tayang dan subscriber kalian bertambah. Tetapi kalau misalnya kalian cari tentang bagaimana cara kita menebang kayu sehingga kita lebih aman. Nah, kalau persaingannya rendah, misalnya di dalam penelusuran, jadi kalau kita di pemain website ya, itu kita biasanya cari nilai kompetitornya. Nah, kalau kalian mau menang, kalian cari dulu nilai kompetitornya tinggi atau tidak. Kalau kompetitornya rendah, walaupun kalian ranking 1, masuk ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu percuma guys. Jadi saran saya memang mulai sekarang carilah konten-konten yang memang lagi diminati orang. Jadi kita tidak bisa apatis guys. Jadi kita mungkin mikirnya ini hobi saya, ini passion saya. Jadi saya akan jalanin ini ya mau atau tidak orang menonton itu terserah. Kita nggak bisa gitu. Ketika kita mau main YouTube, itu kita pengen ditonton dan pengen di-subscribe. Nah kalau kalian punya pemikiran ya kalau orang nggak mau nonton ya sudah. Berarti kalian nggak boleh ngeluh seperti itu guys. Jadi memang transformasi konten itu sangat diperlukan dalam membangun sebuah channel. Nah, oke sekarang Bang. Nah, itu untuk keong balap. Sekarang kita akan coba lihat
kita akan review channel Bang Keong Balap 130. Kemarin dia tolong di request. Jadi kalau kalian pengen di sini, kalian juga bisa subscribe channel Bang Keong Balap 130 untuk saling membantu aja ya. Karena saya pribadi juga dulunya itu memang masih pakai S4C, S4S lah ya. Jangan dibilang sesep, tapi bilang aja S4S gitu. Jadi silakan saja kalau kalian mau S4S ke channel ini. Nah, sekarang kita akan review. Di sini makanya saya bilang tadi dia kontennya tentang pemotongan kayu. Nah, seberapa tinggikah persaingan dari konten yang dibahas oleh Keong Balap 130? Sekarang kita lihat nih, ada satu video tentang penumbang muda ekstrim sampai manjat gitu ya. Terus cara membawa kayu panjang dan menurunkannya. Yang paling tinggi itu cara menumbang pohon supaya aman. Dan ini video short ya, video pendek. Video pendek itu tidak dihitung masuk ke jam tayang guys. Yang dihitung itu hanya video yang biasa. Kalau video short itu tidak masuk ke jam tayang. Di sini kontennya bagus, ya kontennya bagus. Tetapi permasalahannya kenapa ini nggak naik? Sekarang kita akan coba cek keyword yang ditargetkan oleh Bang Keong Balap 130 ya. Kita akan coba cek dengan keyword di pencarian. Cara membawa kayu panjang dan menurunkannya nih. Kita akan coba cek di sini. Cara membawa kayu panjang. Di sini saja Bang Keong Balap ini sebenarnya udah tidak tertarget. Makanya saya bilang kalau kalian mau bikin video, saya udah lumayan WhatsAppan lah dengan Bang Keong Balap ya. Kalau kalian mau bikin video, keyword itu harus punya target guys. Setidak-tidaknya keyword kalian itu muncul di penelusuran YouTube. YouTube itu seperti ini. Ketika dia muncul di bagian ini, contoh ini adalah keyword cara membawa kayu pakai motor. Berarti keyword ini sering digunakan oleh orang untuk mencari konten. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kalian memaksakan keyword yang tidak ada di sini, berarti kalian bukan menargetkan keyword ini untuk orang banyak. Tapi hanya untuk kalian tonton sendiri. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Cara menambang Bitcoin di browser. Coba lihat. Di sini tidak ada guys. Di sini tidak pernah dicari orang tentang browser. Tetapi saya buat keywordnya tentang ini. Untuk apa? Karena saya ingin mengembangkan salah satu channel saya yang di cara membuat. Sehingga dia masuk ke ranking pertama. Seperti itu. Nah seperti itu. Jadi targetnya itu berbeda. Saya buat ini targetnya hanya untuk ditembakkan jam tayangnya gitu. Nah kalau channelnya Bang Keong Balap 130, cara membawa kayu dari hutan. Jadi sebenarnya ini yang perlu ditargetkan oleh Bang Keong ya. Nah, oke di sini yang punya itu Denny Haryanto 07, Alvedos Wow, Jejak Bang Alung, Alat Perkakas, Prayoga TS. Dan kita lihat. Mungkin kalau Bang Keong Balap 130 nonton ya. Coba abang perhatikan. Di sini 2 tahun yang lalu bang. Ini 2 tahun yang lalu bang. Ini 1 tahun, ini 1 tahun, dan ini 9 bulan. Di rentang video terakhir ya. Ini tidak terlalu tinggi. Ini hanya 461 kali tonton. Ini 897.000 kali tonton selama 1 tahun. Dan terus ini 13.000. Jadi kalau kita bagi per harinya itu tidak sampai 10 atau 100 lah, 100 kali tonton dalam 1 hari. Jadi memang konten abang ini minim peminatnya gitu. Bukan karena abang nggak ngerti SEO, bukan, tetapi karena memang peminat dari konten yang abang buat ini minim gitu. Nah, kalau memang abang mau menargetkan keyword itu, abang coba filter di sini ya. Abang filter dulu sebelum abang bikin konten, abang riset dulu, abang lihat dulu di sini.
Abang filter. Setelah itu abang pilih yang pertama adalah tahun ini. Kita lihat yang tahun ini dulu. Banyak atau tidak yang ditonton oleh orang ya. Ini hanya 9.000, ini hanya 8.000, ini 37. Ini 37.000 bang. Tidak ada yang sampai jutaan ya. Oke. Setelah itu abang kurangin lagi. Bulan ini bang. Ada nggak yang bikin konten? Nih, 2 minggu yang lalu Bang Ogo TV. Nih, trik gitu cara menaikkan kayu balok dari jurangan. Ini cuma 57, 16 kali. Ini hanya 15.000, 14.000, dan ini 2,4.000. Jadi abang harus riset dulu apakah konten yang abang ingin kejar itu naik atau peminatnya banyak atau tidak. Jadi itu salah satu cara riset yang paling sederhana ya. Untuk keong balap 130. Oke. Selanjutnya lagi nih bang, kalau terus betul bos, memang saya bang, kalau promosi video lewat beranda Facebook aman nggak di sumber traffic jadinya eksternal? Bang, tolong analisa channelku Didik Close Channel. Oke, kita coba cek channel Didik Close ya. Oke, sebelumnya sorry masih ada yang kurang ya. Ini soal thumbnail ya. Oke, ini perlu banget kalian ketahui ya. Thumbnail itu lebih penting daripada judul video. Kenapa saya bilang? Jadi seperti ini. Sebagus-bagusnya kalian setting judul, seseo-seonya kalian setting judul, tetapi thumbnailnya jelek, orang akan tidak ingin menonton. Coba kalian perhatikan video-video yang thumbnail yang saya buat di Sadar IT dan di channel FitHot. Ya, di sini saya menggunakan berbagai macam warna guys. Kenapa? Nah, ini pernah saya pelajari di kampus dulu ya. Kenapa lampu lalu lintas itu warnanya cuma 3? Merah, kuning, dan hijau. Karena 3 warna inilah yang akan dilihat orang pertama kali guys. Makanya saya menggunakan warna kuning, warna merah, hijau itu kadang-kadang. Hijau itu dulu. Jadi saya lebih optimasi warna kuning dan merah. Jadi ketika orang scroll di beranda YouTube-nya, ketika dia melihat warna yang lebih mencolok daripada video-video yang lain, dia akan melihat guys. Dia akan datang, dia akan stay selama 3 detik, dan dia akan klik dan dia akan tonton. Kalau bagus dalam waktu 10 detik pertama, biasanya video kalian akan ditonton sampai habis. Nah, triknya seperti ini. Kalian harus bisa menempatkan teaser atau video potongan klimaks dari video kalian seperti kayak sinetron-sinetron. Itu kan biasanya ditaruh di depan dulu nih yang klimaksnya nih. Bikin orang penasaran seperti itu. Jadi videonya kalian potong dikit, terus kalian taruh di depan video. Seperti itu. Jadi ketika dia nonton pertama kali, langsung ketemu klimaksnya, dia akan penasaran. Oh seperti itu. Ini bakal jadinya seperti ini. Terus kalau misalnya kalian punya konten tutorial, contohnya gini, cara membuat website yang bagus ya. Kalian harus buat websitenya jadi dulu. Websitenya yang sudah sempurna. Dan itu kalian taruh di paling depan. Kalian akan mudah mendapatkan jam tayang dan subscriber jika kalian punya seperti itu. Makanya kalau kalian perhatikan, banyak sekali video-video saya yang menggunakan metode-metode seperti itu yang bikin orang penasaran. Nah, thumbnail itu perlu karena setiap manusia itu akan lebih fokus ke warna daripada ke tulisan guys. Ya. Gambar itu lebih punya dominan, 80% lebih dominan daripada teks. Nah, bahasa singkatnya, thumbnail itu untuk orang, teks itu untuk YouTube, untuk algoritma YouTube. Jadi seperti itu. Sebagus-bagusnya kalian setting SEO-nya, itu hanya untuk YouTube. Tetapi kalian bikin konten ini untuk orang. Jadi kalian harus mengoptimasi kualitas kontennya untuk dilihat orang. Sebenarnya untuk SEO sih saya sudah bahas di video trik SEO YouTube terbaru 2021. Dan ini saya yakin 90% bisa naikkan ranking video kalian guys. Jadi kalian bikin video, keywordnya cari, terus paksain dengan cloning-cloningan, itu akan masuk ranking 1, 2, 3, paling enggak 10 besar.
Itu saya jamin guys. Oke. Batas situ dulu kita membahas masalah channel Keong Balap 130. Nah, yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan di sini adalah program yang ingin diberikan oleh Sadar IT, yaitu program bagi-bagi subscriber gratis. Nah, sebelum itu ada baiknya teman-teman kalau mau, memang saya ingin buat grup ya. Jadi saya akan bikin grup WhatsApp untuk kita saling diskusi. Di situ kita akan punya sistem berbagi apa namanya? Kalau kedengaran sama Om Den CC nanti saya dimarah nih. Saya ambil gayanya Bang Gondrong Labadan aja lah ya. Jadi kita itu punya channel itu harus saling tolong menolong lah ya, seperti itu. Jadi kita saling tolong menolong dengan satu rumah yang sama. Jadi saya akan bikin grup bagi kalian yang ingin, bagi kalian yang ingin bergabung bersama saya di dalam grup, ada aturan yang harus teman-teman sepakati. Oke, jadi grup itu memang khusus kita buat untuk saling share, saling diskusi masalah YouTube dan SEO dan segala macam lah. Dan juga di situ kita akan juga berbagi dan saling membantu. Contohnya seperti ini membantunya. Ketika saya punya konten yang menurut saya bagus, saya minta tolong di review oleh teman-teman. Itu tidak ada salahnya. Jadi itu bukan namanya, istilahnya bukan view for view ya, tapi review for review, seperti itu. Jadi di grup itu nantinya seperti itu, saya akan kirimkan video saya terlebih dahulu, tolong di review teman-teman gitu ya, tolong di review. Kalau menurut kalian bagus, tolong di subscribe. Jadi tidak ada salahnya seperti itu. Dan itu bukan bocil ya menurut saya, karena itu memang minta tolong di review oleh teman-teman satu grup. Nah jadi kalau misalnya satu video di review oleh 10 orang, dan dia akan kasih komentar yang bagus atau komentar yang jelek juga tidak masalah, dan dia dapat subscribe kalau bagus dan dapat dislike kalau tidak bagus, dan itu adalah saling membantu menurut saya, dan itu tidak ada salahnya ya, karena memang kita sama aja dengan meminta teman atau tetangga untuk melihat konten kita. Nah tetapi permasalahannya kita harus saling mau mereview guys, bukan view for view ya. Jadi saya bilang ini adalah review for review, seperti itu. Oke. Selanjutnya, mau juga Bang dianalisa warung saya, hehe. Oke Bang F3 Channel, kita akan coba satu-satu. Bang review channel saya udah WA Bang tadi. Oke saya nyimak bos, tenang aja, saya dengerin pokoknya. Satu lagi Bang, kira-kira kalau bikin channel dakwah bisa dimonetisasi nggak? Bang saya baru, apakah udah bisa analisis konten juga baru 2? Bang review channel saya dong. Terima kasih bos udah di review. Oke siap Bang. Oke sekarang kita lanjut ke Didik Close Channel ya. Kita Didik Close Channel, kita coba lihat channelnya. Oke, Didik Close Channel, dia punya 192 subscriber. Dan ini tentang Call of Duty, ini game ya. Jadi dia ini contoh pengen bikin konten gaming. Cara main Call of Duty, oke. Kebetulan saya juga nggak ngerti main game ya. Jadi kalau saya review secara ini saja, secara general saja. Yang pertama di judul. Judulnya ini kalau boleh saya saran, Call of Duty Mobile #Garena kerjasama tim. Jadi kalau untuk YouTube, algoritma YouTube ini tidak boleh ya. Penggunaan judul seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena YouTube melihat ini menjadi salah satu kesatuan. Oke, coba kita copy. Oke. Call of Duty. Ini kita coba cek aja di sini. Kita tulis di sini. Oke. Ini Call of Duty Mobile. Jadi ini wajib spasi. Ya, ini wajib dispasi atau menggunakan sistem strip saja gitu. Call of Duty Mobile strip Garena kerjasama tim. Nah, kalau kalian bikin hashtag ya, coba deh. Coba kalau kalian bikin hashtag seperti ini.
kalian search aja di Google, itu ada apa enggak? Oke. Nih, mobile hashtag Garena dan keywordnya ada enggak muncul? Nih. Oh, ada ya. Tapi ID mobile Garena di YouTube, coba kita cek dulu. Nah, oke. Mobile hashtag Garena. Sekarang kita coba cari channel lain yang pakai model gini. Oke. Nih, 6 juta. Oh, Miao out. Oke, bener. Nah, kalau saran saya, jangan pakai hashtag di tengah-tengah, guys. Itu akan membingungkan juga untuk kalian masuk ke pencarian. Ini aja kalau kita tulis kayak gini nggak masuk videonya, guys. Call of Duty Mobile Part. Nah, sekarang coba kita akan lihat channelnya Miao Out. Nah, kalau Miao Out ini memang sudah punya branding ya. Kalau untuk gaming biasanya dia ke trik aja. Kalau untuk cara main kayaknya kalian bakal kalah, guys. Jadi saran saya memang kalau untuk gaming mending kalian bikin soal tutorial atau trik saja. Jangan tentang kalian hasil main gamenya. Kalau kalian belum punya nama, kalian bukan pemain pro atau gamer pro, itu lebih baik jangan bikin konten gaming. Kalau mainnya masih noob ya, saran saya bikin tentang tutorialnya saja. Nah, di sini saya lihat muncullah satu buah video yang tentang kita bahas tadi, aplikasi penghasil uang ya. Tentang ini penghasil uang seperti ini. Aplikasi penghasil uang. Sekarang kita akan coba intip isinya apa. Jadi makanya saya bilang kalian boleh tinggalkan TubeBuddy. Kalian cukup bikin ini aja deh. YouTube Tag Generator. Nih. Kalian cukup pakai ini aja. Kalian pilih rapidtext.io. Setelah itu kalian masukkan URL orang lain yang menurut kalian adalah pesaing kalian dan kalian intip saja keywordnya di sini. Oke. Aplikasi penghasil uang, APK penghasil uang, game penghasil uang, aplikasi penghasil saldo dana, penghasil dolar. Terus untuk deskripsinya saya nggak berani nanti di take down ya sama YouTube. Untuk deskripsinya, kalau kalian pengen bikin channel seperti ini, judul, deskripsi, dan tag itu harus linear, harus sama ya, harus saling berkaitan. Kalau tidak, maka hasilnya tidak akan bagus. Jadi kalian boleh juga bantu Bang Didik Close Channel untuk di subscribe, ya. Kita akan subscribe juga channel ini. Bang Admin tolong dong dicatat channelnya Bang Didik Close Channel sama Bang Mobil apa tadi ya, sorry, channelnya siapa tadi, Keong Balap 130. Oke, Keong Balap 130 Didik Close Channel itu kita sudah review. Bang juga Bang dianalisa warung saya F3 Channel, Keong Balap sudah, F Gaming Bang udah bisa dianalisis konten juga baru 2. Kalau baru 2 nggak usah di inilah dianalisis lah. Terus terima kasih bos sudah di review. Oke, sama-sama Bang. Mantap Bang infonya, udah saya coba hasilnya JT jadi bertambah. Oke, hobi dan rezeki. Hobi dan rezeki sudah dapat nambah jam tayangnya ya. Selanjutnya, sorry ada yang jatuh nih. Contekan ya, contekan saya jatuh nih. Nah, sekarang kembali lagi ke masalah grup. Ya, ke masalah grup. Tadi kita udah bahas tentang grup YouTube di WhatsApp. Oke? Ketika live streaming ini berakhir, link grupnya akan saya pin di komentar. Jadi syaratnya untuk bergabung di YouTube, di grup YouTube ini, di grup yang akan saya buat, kalian harus mau men-setting settingan channel kalian menjadi publik, settingan subscriber kalian menjadi publik. Caranya seperti ini. Oke, sekarang kita cek. Caranya sangat mudah.
kalian boleh ke YouTube Studio atau tinggal pilih setelan di sini. Status dan fitur channel kalau tidak salah ya. Di sini kalau tidak salah di sini. Oke. Boleh sambil ngopi. Oke. Setelan lanjutan nih. Sorry, setelah lanjutannya di sini ya kayaknya ya. Oh bukan. Pokoknya ada deh. Saya lupa di mana. Jadi nanti saya akan kasih triknya di grup WhatsApp saja. Jadi, aduh sorry hujan nih. Jadi kalian harus setel subscriber kalian menjadi publik. Kalau tidak, email kalian itu tidak akan masuk ke saya gitu. Jadi seperti ini. Ini subscriber baru itu bakal kelihatannya seperti ini. Ini kalau misalnya channel kalian setting menjadi publik. Kalau mau masuk grup yang akan saya buat, kalian harus setting ke sana dulu ya. Jadi kalau kalian sudah setting ke sana, kalian subscribe channel yang akan diminta dan klik loncengnya, kalian harus amanah. Jadi grup yang akan saya buat itu adminnya saya. Dan saya akan pilih beberapa orang yang aktif untuk menjadi admin juga. Jadi di situ kita akan saling bantu review channel kita masing-masing. Kita akan membantu mengembangkan subscriber kita masing-masing. Dan bagi yang tidak amanah, ya, ini yang paling sulit ini adalah menjaga keamanahan. Ada ya keamanahan? Keamanahan ada nggak bang? Keamanahan. Jadi gini ya, posisinya gini. Grup ini kalau kalian nggak amanah, contoh isi grupnya ada 10, terus masuk 1, terus yang 1 ini nggak amanah, 10-10-nya akan take down channel kalian, mau nggak gitu? Jadi seperti itulah nanti grupnya. Nanti grupnya akan link grupnya akan saya pin di video ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Sadar IT. Boleh kalian juga subscribe channel FitHot ya. Oke, lanjut. Saya 2 hari yang lalu drastis. Ya alhamdulillah bang, jam tayang bertambah. Saya 2 hari yang lalu drastis. Oke, berarti trik saya berhasil. Nah, saya kasih intip dikit. Ini channelnya saya juga di cara membuat. Bagi kalian yang subscribe channel FitHot pasti udah tahu channel cara membuat ya. Kita lihat cara membuat. Sini kasih kejutan dikit buat kalian yang pengen ngelihat jam tayang yang terlalu tidak normal. Oke, analitik. Waktu tonton. Nih. Dalam 2 hari, jam tayang untuk cara membuat ini sudah jadi 823 jam guys. Ya. Saya belum cek monetisasinya nih. Masuk nggak? Nih. Masuk 515 untuk tanggal 8. Berarti besok nambahnya jadi berapa ya? 356. Jadi memang 800-an jam. Ini hanya 2 hari. Jadi kalau kita bagi 2, berarti 1 hari itu dapatnya 400 jam guys. 400 jam, 10 hari kelar. Jadi seperti itu. Kalian lihat kontennya. Nih. Ada 3 yang saya bikin videonya panjang. Jadi semakin banyak video berdurasi panjang, semakin cepatlah jam tayang kalian meningkat. Seperti itu. Nah, bagi kalian yang eksperimen menggunakan cloningan Chrome yang tidak sign in dan berhasil, saya ucapkan selamat. Karena saya sudah coba berapa kali, sampai berapa kali bang? Udah sampai 4 kali rasanya. Udah sampai 4 kali. Pakai 40 browser 1 kali, itu nggak ada yang masuk. Jadi saya rasa memang percuma juga ya untuk menggunakan cloningan seperti itu. Oke. Iya. Bang, mau tanya yang channel video itu udah terima monet belum? Belum bang, masih proses monetisasi bang. Oke, bang, pernah nggak ngalamin sub hilang dan solusi yang tepatnya gimana? Sub hilang sering bang. Sering sekali sub tuh hilang, jadi seperti ini. Channel abang ini tentang apa ya? Coba kita lihat ya. Kita lihat channel abang hobi
dan rezeki. Nih, hobi dan rezeki. 298 subscriber. Tolong dicatat bang, Oke. channel hobi dan rezeki bang. Sudah semua teman yang masuk di komenan udah dicatat. Oke, yang sudah komen nanti udah dicatat nama-nama channelnya. Nanti kita akan bantu untuk 9 baru 9 channel. 9 channel ya. Jadi 9 channel udah masuk, itu akan kita bantu up untuk naikin subscriber. Ramuan agar terucukan gacor dan ropel. Oke. Ring burung memahami iwak wajar. Oke. Abang berarti main S dan S ya. Kalau hilang itu biasanya S dan S kalau konten seperti ini. Karena konten abang ini bagus. Abang ini hanya kurang main di thumbnail saja. Kalau thumbnailnya bagus, ini yakin saya bakal naik konten seperti ini. Ramuan agar terucukan gacor dan ropel. Jadi gini bang, saya kasih triknya buat channel hobi dan rezeki. Sekarang coba saya copy ya. Sorry. Ramuan agar terucukan gacor dan ropel. Abang cari keywordnya itu di Google. Jangan di TubeBuddy bang. Ya, cari keywordnya di Google. Kalau abang bisa menggunakan Ubersuggest, keyword Youtube dan lain sebagainya. Tapi jangan gunakan TubeBuddy. Karena TubeBuddy itu hanya merekomendasikan keyword-keyword yang digunakan oleh orang lain dengan kata kunci yang abang gunakan. Jadi padahal sebenarnya dia tidak sinkron. Cuman karena dia muncul ya, abang klik aja tuh tek 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 tek. 3 muncul, abang klik lagi, terus abang klik lagi. Enggak seperti itu bang. Jadi intinya kalau subscriber abang hilang itu biasanya ada yang nggak amanah. Jadi abang silakan masuk aja deh nanti ke grup kita. Nanti kita akan coba pantau, kita akan coba bantu up channel hobi dan rezeki ini untuk naik ke puncak gunung. Gitu. Enggak nyampe gitu. Kata anak saya kayak gitu bang. Oke, bang review channel saya dong, Raid Gaming ID. Fitri channel. Oh iya sorry. Oke. F3 channel. Oke, kita akan coba review. Saya nge-review bukan karena saya lebih bagus ya, bukan. Tapi karena ada beberapa yang mungkin saya tahu. Nah, gitu aja sih. Bukan karena saya lebih pintar. Oke, langsung saya back. Jangan sampai terputar guys. Oke, dikit aja boleh. Tarik kreasi anak bangsa. Makan bareng. Oke, nih. Jadi bang, thumbnailnya dulu yang kita bahas. Abang ini di video 1, 2, 3, 4. Anak abang itu pakai hijab warna hijau. Ya. Pakai hijab warna hijau. Terus tulisannya warna hijau juga bang. Jadi kesamar. Bagusnya kalau hijabnya warna hijau, tulisannya abang taruh warna kuning. Contoh, video abang yang pertama tentang tarik kreasi. Kombinasi warna kuning dengan merahnya itu nggak ketemu bang. Ya, di belakangnya itu terang, abang bikin warna yang terang. Jadi coba abang lihat thumbnail-thumbnailnya orang lain, kayak DNCC, itu fokus ke teks ya. Dia fokus ke teks, gambarnya dikit doang. Dia fokus ke teks, teksnya dia bikin mudah dibaca orang gitu. Nah, abang cerita soal surat An-Naba juz 30, metode Al-Muyasar ya. Itu warna hijau, ya memang kalau konten Islami biasanya menggunakan seperti itu. Tapi bang, kalau misalnya orang nge-scroll, hijau ketemu hijau itu biasanya akan kelewat bang. Jadi bagusan thumbnail seperti ini harus kombinasi warna yang bagus. Terus makan bareng, masak dan makan bareng, menu bahagia. Nih, abang bikin thumbnail istri abang mungkin dengan anak-anak abang lagi bahagia. Nah, momen seperti itu biasa bang. Jadi thumbnailnya nggak terlalu clickbait atau tidak mengundang klik ya, tidak mengundang orang tertarik untuk ngeklik. Andai kata misalnya anak abang lagi makan itu sambil ketiduran misalnya, sambil tutup mata atau seperti apa. Jadi abang tinggal bikin seperti itu, orang akan tertarik, anaknya lagi makan nih,
tapi kok kayak lucu ya anaknya lagi tidur kok bisa makan gitu. Jadi orang kan tertariknya seperti itu. Tapi kalau misalnya abang bikin konten istri abang dan anak-anak abang lagi makan, orang mengalami hal yang sama. Jadi kalau hal yang sama abang buat seperti itu, orang tidak akan tertarik. Ya. Terus berenang lagi yuk, swimming pool. Oke. Nih, abang bikin bahasa yang lumayan bagus. Clickbait ya. Berenang lagi yuk, menit ke 1.55 hampir saja. Itu ngapain gitu? Posisinya itu masuk nggak di 1.55? Tapi nggak kelihatan bang. Itu memang bagus. Teknik seperti itu bagus. Tapi tulisannya nggak kelihatan. Jangan samakan abang gunain PC dengan menggunakan handphone. Rata-rata orang menggunakan handphone untuk nonton. Ya, kalau seperti itu terlalu gimana ya? Menit ke 1.55 hampir saja. Jadi nggak kelihatan gitu ya. Terus naik odong-odong dan naik odong-odong gratis seru. Oke. Swimming with F3 Feza Keringinan. Nah, berarti kalau saran saya lebih bagus channel abang ini diarahkan saja ke konten-konten yang Islami anak-anak. Jadi religi yang membahas tentang anak-anak. Nanti abang setting keywordnya untuk tag ya, abang optimasi dulu. Yang pertama adalah keyword channel. Abang akan bikin keyword channel tentang anak-anak. Terus keyword di setiap video abang bikin tentang anak-anak. Nah, untuk agar bisa termonetisasi, usahakan di setiap video anak-anaknya ada orang tua. Kalau anak-anaknya saja nanti videonya susah untuk termonetisasi. Oke, untuk F3 channel silakan kawan-kawan bantu juga untuk bantu subscribe dan tonton videonya. Dan selanjutnya yang sakit tuh Pak, ini udah mengikuti cara 2 hari enggak? yang mana ini? Yang Safril Razif. Bentar. Bang, mau tanya channel video tuh diterima belum? Itu abang nonton berapa lama? Eat with Tadashi itu abang nonton berapa lama? Kalau untuk Fit Hot kayaknya cuma 5 hari bang. Bang, pernah enggak ngalamin sup hilang? Udah tadi ya. Terus Sahril Rahid ya. Sahril Rahid. Aku udah ikutin cara abang yang kemarin, tapi kok jam tayang saya udah lewat 2 hari kok malah drop bang, hilang setengahnya. Oke, coba nanti Bang Sahril Razif tanya di grup ya. Karena saya pakai ini di 4 channel saya nggak ada yang hilang. Aku udah ikutin cara bang terus. Oke bang, udah pernah coba engage hits. Oke, F Gaming engage hits EH ya, bahasanya EH. EH ini bisa kalian pakai untuk nambah subscriber, tapi saya tidak berani bahas karena itu salah satu larangan YouTube guys. YouTube itu tidak boleh yang membahas masalah aplikasi-aplikasi seperti itu. Jadi untuk engage hits kita akan bahas di grup saja. Kita akan cerita-cerita di grup. Kalau subscriber itu hilang, apakah selalu terdeteksi spam? Benar, ya. Tapi tidak selalu. Saya di cara membuat itu saya juga pakai tools sebenarnya. Saya coba salah satu, saya belum berani kasih hasilnya karena belum terbukti. Saya coba pakai tools, saya tembak, subscribernya dari 400 jadi 500. Besoknya itu turun lagi jadi 400. Jadi bisa jadi subscriber yang saya dapat itu spam. Terus kalau misalnya hasil S dan S ya, Superboy lawan Superman, itu biasanya karena orangnya nggak amanah, itu aja. Terus apalagi nih? Bang mau tanya, kalau ada tulisan penayangan waktu tonton jam dan subdata untuk tanggal 20 Maret salah. Kami sedang berusaha mengatasi masalah itu. Kenapa ya bang? Apakah belum diupdate? Ya sebenarnya seluruh channel seperti itu. Contoh, ini channel Sadar IT ya. Coba kita lihat channel Sadar IT. Sadar IT analis. Ini yang sudah dimonet ya. Yang sudah dimonet. Kalian boleh lihat di sini analitiknya ada juga jam tayang yang bermasalah. Oke, ini. Ini salah. Data tidak tersedia sementara di tanggal
ini tanggal berapa nih ya? Sorry. Tanggal 21 dan 19 21. Jadi semua channel pada rentang tanggal 19 Maret sampai tanggal 21 punya masalah seperti ini. Jadi kalian nggak usah panik ya. Santai aja. Jadi memang di sini semuanya di sininya hilang ya. Semuanya rusak. Oke, terus lagi ini ada waktu ditonton jam channel. Bang, mantap, siap diterapkan. Terima kasih banyak, siap diperbaiki thumbnail. Yuk, semangat yuk. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kita simpulkan live streaming kali ini. Yang pertama, kita wajib untuk setting SEO sebagus mungkin. Tinggalkan TubeBuddy. Lebih bagus kalian riset sesuai logika kalian saja ya. Terus yang kedua, thumbnail itu sangat penting. Karena tanpa thumbnail yang bagus, orang tidak akan mau klik. Ya, tidak akan klik. Yang ketiga adalah keselarasan antara judul, deskripsi, dan keyword. Ketiga hal tersebut sudah cukup untuk meningkatkan jam tayang dan subscriber kalian. Dan yang terakhir, silakan teman-teman bergabung bersama saya di grup WhatsApp yang akan saya buat. Di situ kita akan membangun komunitas baru yang dimana kita harus bisa saling membantu satu sama lain dan sukses sama-sama. Jadi sukses itu enaknya sama-sama guys, jangan sendiri-sendiri. Kalau sukses sendiri nanti matinya sendiri. Kalau suksesnya sama-sama nanti matinya juga mereka sendiri. Nggak usah sama-sama. Oke, mungkin itu aja. Boleh nggak Sorry, apa? Yang mana? Boleh nggak misalnya yang ikut-ikut mempromosikan di grup itu ke channel-channel lain? Boleh. Jadi gini ya, kita tadi sudah kumpulkan channel-channelnya untuk ditambahkan apa? Tambahkan subscriber lah ya. Ditambahkan subscriber, jadi kawan-kawan akan dapat tambahan seperti itu. Semoga kalian terbantu walaupun tidak banyak guys ya. Jadi walaupun tidak banyak, setidaknya setidaknya adalah sedikit rasa kebaikan saya. Oke, aplikasi untuk buat thumbnail yang bagus apa bang? Oh, ya lupa, sorry. Mau gini, caranya gini. Oke, kalian pakai canva.com guys. Gratis ini. Oke nih, thumbnail untuk YouTube ukurannya itu pakai di sini 1920 x 1080 pixel ya. Ini canva.com. Kita akan zoom dikit nih, zoom. Oke nih namanya canva.com. Tinggal kalian klik thumbnail kalian udah jadi. Semuanya di sini gitu. Nih. Kalian boleh coba ya. Di sini template-nya udah lengkap. Kalian bisa unggah gambar kalian sendiri. Contohnya nih. Untuk channel Sadar IT ada beberapa yang saya pakai di sini. Pokoknya pakai Canva. Nanti kita akan bahas di grup ya. Atau nanti saya akan bikin videonya di Sadar IT juga. Ada lagi nggak? Bang, kalau mau gabung grup bagaimana caranya? Harus punya WhatsApp bang. Kalau nggak punya WhatsApp nggak bisa gabung. Oke. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel Sadar IT, FitHot, APK Pure, dan cara membuat. Semoga channel kita berkembang. Gimana ya? Apa sih bahasanya? Berkembang sama-sama, sukses sama-sama, dan menghasilkan sama-sama. Karena yang namanya kerja itu nggak bisa sendiri, harus bisa saling bantu. Salam Sadar IT, sadar informasi dan teknologi. Sabar, nanti habis video ini, WhatsApp-nya, link WhatsApp itu akan saya pin di komentar di paling atas. Ya, oke? Siap? Oke. Apalagi nih, apalagi ya? Saya ada yang nanya. Bang, kalau mau gabung grup bagaimana caranya?
Oh ya udah nanti. Yang AF gaming segala. Oke nanti. Oke. Saya stop ya. Saya closing lagi nih. Semoga teman-teman merasa bermanfaat dan minggu depan, Sabtu depan kita akan live streaming lagi ngebahas masalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas di grup WhatsApp. Oke. Salam Sadar IT, sadar informasi dan teknologi. Salam Fithot, salam ngebacot. See you guys. See you guys.